يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا لم beliau kepada guru kita Ustaz Khairul Anwar falyatafadhal mashkuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musalliman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para muallim, para kiai, asatiz, tokoh sepuh, sesepuh ini sepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus yang sama-sama kita hormati, kepada keluarga besar Yayasan Al-Fanur Tahinafillah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi serta keluarga besar beliau, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, berkah umur, mudah-mudahan cepat pesta hajatan, amin ya robbal, mudah-mudahan cepat punya mantu, kenceng apa ya, kalau guru kita punya mantu enak, generasi sudah kelihatan ada. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fawasi Isa LC MH, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fawaz Zawawi Mas'ud, orang tua kita Bapak Ustaz Haji Arwin, Bapak Haji Mudini, serta seluruh para orang tua kita, guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan panjang umur, berkah rezekinya, makin giat sodakohnya, Al-Fanur sampai 10 tingkat. Oh, 10 tingkat 4 tingkat yang yang pikirinnya. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Majelis Ta'lim Al-Fanur yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini bersama marilah kita panjatkan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada sosok yang menjadi asbab keselamatan untuk kita, yaitu Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin ni'mah dan idahul surur, malam ini kita kumpul bersama dalam rangka tawafuf menyambut daripada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita haul seluruh almarhum almarhumah, orang tua kita, paman bibi kita, empong kita, nyai kita, semua saudara-saudara kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima akan amal ibadah beliau semua dan mengampuni akan segala dosa beliau semua, dan tentu kubur beliau menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu tentu mengingatkan kepada kita sebagai manusia, suatu saat kita pun akan dikembalikan lagi di sisi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengingat diri kita sebagai manusia.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita ini sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah bisa mempersembahkan akan segala gerak-gerik kita, langkah-langkah kita, jari jemari kita yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini saja kita sebagai manusia sudah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka uiddat lil muttaqin, dan tentu nanti kita bakal mendapatkan balasan yang baik buat orang-orang yang hidupnya baik, dan balasan yang buruk buat orang-orang yang hidupnya juga buruk. Ngomong-ngomong, ibu-ibu yang di WC kelihatan apa kaki? Kelihatan ya. Jangan ngeliatin ke kanan aja. Ya. Para perawan ulang yang di belakang itu kita. Sebagai manusia akan mendapatkan apa balasan yang sesuai dengan kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, Pak. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Di dalam salah satu tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, yang dimana Syekh Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi menafsirkan ini yang sanadnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang makamnya di Taif, sono di ujung Mekah. Kalau belum tahu makamnya, besok daftar umroh 35 juta sama guru kita, kelar urusan. Kalian promosi, namanya promosi kali-kali tidak ada lagi. Lah enak ibu-ibu ya, kan yang udah ngalamin ke sono kan naik kereta gantung. Walaupun bayar 500.000 juga kagak rugi. Orang selfie-nya seharian, statusnya seharian, story WA, maka habis-habis itu dia naik kereta gantung lagi. Biar kata dia bayar mahal juga, turun lagi ke bawah ke kota. Lihat apa tuh, kembang lagi, bunga lagi, enak-enak banget, indah banget dilihatnya. Buahnya mahal-mahal, delimanya juga gede-gede, kayak kagak dikali terus, kali terus kok gede-gede kelima. Itu aja kok udah gede. Jadi di dalam tafsir itu, Pak, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Abdullah bin Abbas menafsirkan basyiran itu liman amana billah, nadhiran liman kafara billah. Bagaimana kita sebagai manusia memilih di antara dua itu sebagai pengingat kita bahwa kita ini udah bener apa salah, udah lurus apa belok, mengikuti apa yang telah ditorehkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilanjutkan estafetnya oleh guru-guru kita al-ulama warasatul anbiya, yang hari ini kalau kita kagak mau ngaji maka kita akan tersasar dan nggak tahu hidup mau kemana. Makanya bersyukur kita punya majlis taklim, seminggu sekali ngaji, setiap hari anak-anak kita ngaji, sebulan sekali kita ngaji. Biar kata majlis taklim kita hari ini juga belum rapi, mudah-mudahan habis lebaran kelar semua. Amin. Sambutannya kelar semua. Ya kalau misalnya ini mah misalnya kalau 400 juta lagi ya 200 orang kelar, 2 juta 2 juta. Nggak usah nunggu sehari, nggak usah cicilannya, seminggu cepet, tahun depan lunas. Ini mau kadang-kadang emas tuh, aku rentet emas lagi mahal-mahalnya, main beli aja 2.341.000 dibeli aja, beli sekarang emas sekarang mah dibeli, gila buat maju saling mantar dulu, gue matinya masih lama aja, mati sih masih lama, nggak ada jaminan mati masih lama. Biar kata sehat ukur, duit kita banyak, kalau kata lo mati mah mati aja, bener. Mati mah lagi banget emas. Makanya kita itu kudu ingat yang namanya haul mababa kita, lantaran kita bakal mati juga. Sulusun lillah, sulusun liduk, sulusun linafsi. Kita ini sebagai manusia hari ini punya tubuh kan atau doakan, Pak. Ya Bu ya. Nama kita siapa? Misalnya nama kita Aura Kasih misalnya. Itu kita. Apa semuanya. Kalau ngaji bukannya baca Yasin, baca tahlil, baca maulid, ngapalin RK sama akhir doang, sama akar apa gitu. Ya kan tidak, jangan Aura Kasih. Kita contohnya Inaroh lah misalnya. Kalau kagak Inaroh. Inalah misalnya. Benar. Ya, kalau kita ganti lagi lah misalnya ini Sadul misalnya kita. Ini manusia ketika sudah meninggal dunia maka akan menjadi 3 bagian Bapak Ibu.
Yang pertama dia sulusun lillah, ruh kita ini kembali kepada Allah. Yang kedua sulusun itu tubuh kita. Bagaimana kita secantiknya hidup di dunia, seganteng-gantengnya hidup di dunia, maka akan dimakan sama ulet tanah yang pada saat itu kita nggak mempan ditembak bisa terbang di atas lautan, tetap aja udah mati mau dimakan juga sama ulet tanah. Makanya bayi-bayi yang semasa hidupnya suka nginjekin ulet tanah mulu, apalagi suka mancing, cacing mau pakai alat tanah. Bayi itu bayi. Tadi entah lo mati habis gue kerawat ini. Sekarang itu pakai gue buat mancing tinggal kayak 12 kilo, nanti bakal gue kerawatin sampai habis urusannya. Kita yang ketiga sulusun nafsi. Apa sulusun nafsi yang Rasul gambarkan di dalam hadisnya? Aksaluhum lil mauti zikron wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Bagaimana kita ini sebagai manusia bisa menjadikan diri kita yang bermanfaat buat diri kita dulu. Sementara waktu yang kedua kita harus selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Lebih-lebih lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita tinggalkan ibadah kita sesibuk apapun kita. Pokoknya kalau kita ngaji kadang-kadang seminggu sekali alasannya udah banyak banget. Apalagi ngajinya minggu malam Senin, harinya weekend. Majak bini ke Tang City. Tang City rame penuh ke Metos, ada udah sepi sekarang. Metropolis sepi, ke sono dia kemana Serpong, gedung IC apa Aceh itu. Ya begitu aja pokoknya. Aceh ya. Dia sibuk dengan apa yang dia pikirkan, bagaimana hidupnya menjadi orang yang senang lupa ketika nanti dia mati bahwa itu modalnya. Modal kita itu hari ini kadang-kadang yang penting kita punya duit banyak, naik mobil turun mobil, yang penting kita bisa jalan-jalan ke Puncak, ke Cisarua, Cikopo, ke Cimacan, Cibodas, ya. Nyewa villa 5.500.000, patung-patungan itu juga boleh pinjem-pinjeman, kasbon-kasbonan, sama pinjol, akhirnya pulang dari Puncak sakit mati. Mikirin utang. Kita kan pengennya begitu aja. Ibadah mau belakangan, ibadah mah kagak ada hasilnya. Kita pengennya seneng-seneng aja, padahal nggak itu. Kita udah diingatkan oleh Allah dan Rasul bagaimana ibadah itu menjadi tabungan besar buat kita. Dan jangan kaitin ibadah kita sama dunia kita juga. Kalau dia mah kagak sholat kagak apa, ngaji juga kagak pernah, rumahnya 4 tingkat, mobilnya 5, ikutin aja dia. Repot amat. Kayak dia kita, contoh, emang gampang kita ngikutin hidup dengan sesuai apa yang diperintahkan Rasul, susah. Ngaji ke Alfanur misalnya setiap minggu malam Senin, kagak punya motor, ada motor atu-atunya udah jelek banget. Motor Supra X tahun 2004, wahnya udah pada pendek, CVT-nya udah pada bunyi, mesinnya kagak karuan pakai mesin repo. Setang RX. Ngaji aja mengapa sama-sama MP juga. Yang kita pikirin kan kadang-kadang kita suka membeda-bedakan Bang. Apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya, bagaimana sesuai apa yang harusnya kita miliki, itu yang harus kita lakonin. Nggak usah kepengen-pengen tetangga kita setiap hari makannya misalnya 500.000 di mall sama anak bininya. Nah kalau bini kita pengen nasi aja cukup, sayur asem. Kalau ikan nasi sayur asem ya tumbuhan yang adil. Apa itu yang adil? Genjer masuk hijau keluar hijau, genjer namanya. Saya bilang ibu lagi. Genjer itu tumbuhan yang adil, karena ada selain genjer. Ketika genjer masuk dalam tubuh kita warnanya hijau keluar. Makanya kalau ada orang belum kagak, yang namanya genjer punya temen. Yang pertama temennya cemean, tahu cemean? Yang kedua daun kelor, yang ketiga adalah daun ejek gondok. Jadi temen genjer ada 3. Siapa yang makan itu tentunya akan sehat afiat, tentunya kantongnya juga bakal sehat. Dan insya Allah kalau sebulan pun makan itu masuk rumah sakit dirawat. Dan kalau buka aja perutnya. Kita harus banding-bandingin ya begitu. Padahal 12.000 padak itu ada 12.000 pakai padak. Walaupun pakai paha ayamnya kecil titik misalnya. Ini itu juga sering beli padak lagi. Pakai hemat namanya. 15.000 cukup di warteg sama kikil, sama yang namanya kangkung, terus ditambahin lagi perkedel 1 mana kecil banget. Itu tuh.
Nggak usah kita pengen yang mahal-mahal, yang penting tujuannya makan. Ngaji kesini naik motor yang jelek ataupun motor bagus, tujuannya ngaji sama-sama sampai. Sodako yang 1.000 rupiah sama yang 3 juta sama-sama sampai. Cuma keluaran tadi kalau saya maksudnya sama-sama buat sodako tujuannya. Nggak ada bedanya. Yang penting kita bagaimana bisa melaksanakan hidup ini bermanfaat, yang tentunya menjadi tabungan besar kita di akhirat, melihat kondisi kita juga. Nggak buru-buru mahal kita, yang namanya kasur ya, misalnya punya kasur yang 3 juta, spring bed 2,5 juta, 2,100.000, olimpik dan lain sebagainya, masih tikar aja. Tikar kagak punya pinjem nih, tikar Alvanur nggak apa-apa. Ya orang belaksak namanya gitu. Nggak masalah, karena yang kita tiru Nabi, bukan artis. Kalau hidup kita tirunya artis gak ada kelarnya Bapak Ibu, gak ada kelarnya nih orang laki nih. Kalau tirunya artis, tirunya insanun dulu pengen punya bini lagi. Kalau tirunya artis namanya aja tirunya Raffi Ahmad yang sedekahnya hampir ratusan juta, orang semper dia tolongin, orang belangsang dia tolongin, tahu dari mana? Gitu tuh ceritanya. Kita pengennya begitu, tapi Nabi dengan perjuangannya luar biasa ketika mawaddah, rahmah, sa'adah dan sakinah bersama Sayyidah Khadijah. Nabi mewakafkan akan segala semua hartanya sampai Sayyidah Khadijah punya gamis satu dijahit beberapa kali. Pada saat itu yang penting Islam ya'lu wa la yu'la alih. Islam pada saat itu maju terus berkembang tanpa ada yang bisa merusaknya, dan sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa berdiri tegak karena daripada jasanya Rasulullah SAW. Kita perlu berterima kasih. Ini kita beda. Kalau kita punya 10 juta, baru kita bilang ya lu mandar sedekah, kita malam Senin buat yang namanya infak. Kalau ada cepat ya goceng nggak apa-apa bang. Kalau mau goceng 2.000-an, kalau 2.000 pasti murah. Beda kita. Kalau isinya Nabi Sayyidah Khadijah, ya udah silakan udah bang, nggak apa-apa 10 juta. Yang penting mah kita yakin bahwa akan dilipat gandakan nanti rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, mana kosot sodakotun min mal faliyaz dan ketika berkurang daripada harta kita secara materi, maka akan bertambah terus menerus nanti keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kita pikir-pikir lagi, kalau begitu ntar duit kita bakal habis, nggak bakal habis, tenang aja. Orang dijanjiin oleh Allah ke orang yang sedekah itu nggak bakal dikasih susah oleh Allah, berkah terus. Makanya di zaman Nabi Musa dulu, ya Nabi Musa kan luar biasa ya, bisa berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kalamallahu Musa taklima. Kalau bahasa orang sekarang ya bisa kita sambil chatting-chattingan kepada Allah. Ketika itu ada seorang istri yang sangat-sangat frustasi dalam hidupnya di zaman Nabi Musa, mengadukan kepada suaminya. Kata istri tersebut, bang, kita hidup selama ini ngaji alhamdulillah lancar, sholat lancar, terus mas kagak gablek, rumah kagak gablek, kontrak bang setiap hari kemana mahal bang, listrik 300.000 habis bang. Anak kita ngaji kagak pernah bayaran bang, malu dikalokin uang ke temen-temennya. Sekolah juga kadang-kadang dia kagak bawa apa-apa, jajan kagak punya, yang namanya bayaran 3 bulan sekali itu juga oleh ibunya. Terus ya udah minta doa ke Nabi Musa. Nabi Musa itu doanya ijabah. Nabi Musa itu doanya ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kabulkan ketika Nabi Musa minta apa aja. Ini dia datang ke rumah Nabi Musa. Ya pas orang kita pakai salam dulu, datang ke rumah kiai, salam dulu sama, ya nyolong aja. Rumah kiai minta duit, salam dulu. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika itu dia menceritakan akan segala seluruhnya daripada keluh kesah hidupnya. Kata Nabi Musa, ya udah ntar berdoain dah jadi orang yang kaya. Cuman kalau misalnya jadi orang yang kaya, ikutin terus perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tinggalkan apa yang Allah larang. Jangan pernah tinggalkan apa yang Allah perintahkan, dan terus tinggalkan apa yang Allah larang. Akhirnya siap. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, ini ada nih warga saya nih. Orangnya juga ada nyewotin sebenarnya, cuma saya kasihan aja. Orangnya sengkai juga sebenarnya. Cuma ini orang kasihan aja, hidupnya setiap hari ngeluh mulu. Padahal pegawaiannya setiap hari banting galatawa mulu, ya Allah. Padahal ngaji gak mau, dia mah ibadah gak mau. Ya udah akhirnya diijabah oleh Allah jadi orang yang kaya. Kata Nabi Musa, ingat 12 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun gak bakal kaya, cuma 1 tahun doang kayanya. Akhirnya udah gak apa-apa lah kata bininya, bang, daripada kita gak kaya aja, kadang masa hidup gak apa-apa setahun juga bang. Yang penting ngalamin kaya.
Ya orang kita kan girang banget biasanya susah jadi orang kaya, akhirnya dibeli apa aja, Pajero dia beli, apaan saja dia beli, dia bukan rental mobil, padahal mah kagak bisa naik mobil, yang penting punya mobil. Akhirnya jadi orang yang kaya raya, akhirnya disumbangkan semua hartanya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang belum jadi dia bayarin semuanya pemboroknya, majlis taklim yang belum rapi dia lunasin utangnya. Sampai setahun lebih dia kagak susah-susah. Kata Nabi Musa, ini kenapa orang kagak susah-susah ya? Padahal setahun doang nih kayaknya. Dilapor ya Allah, di mana ini? Warga saya kan setahun doang janjinya bakal jadi orang kaya. Terus kenapa dia kagak susah lagi sekarang masih kaya aja? Yang Musa dia ini ketika dititipkan rezeki olehku, dia selalu memberikan yang terbaik buat Islam. Dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia sumbangkan ke masjid-masjid, pesantren-pesantren, majlis-majlis taklim, kiai semua pakai kainnya tamer semua, mau BHS kagak gajah dulu. Makanya ibu-ibu kalau ngasih kiai kayaknya jangan merek gajah dulu melulu. Yang kalau diterawang dari jauh kagak kelihatan, ya dia kelihatan sebenarnya, dibilang juga kagak mau. Kalau pakai dalaman ya kadang-kadang tembus pandang juga sih, kayaknya begitu. Mulai besok ya tamer nih umat ya. Ya tamer kagak ada ya apa kek? Ya jangan saya dulu kasih gitu. Ini lagi ngomongin orang sono mau larangan kamu saya.